Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teknologi Kedokteran di Bidang Olahraga dan berupa file PPT. Sebelum kita mulai pada PPT-nya, saya perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Muhammad Nafi Saifuddin, yang kedua Nanda Askal Askia, yang ketiga Amara Jauza Naila, yang keempat Zikrah Mumtazah, yang kelima Rian Dwi Prasetya dengan saya sendiri, yang keenam ada Gania Fazilatun Zahra, yang ketujuh ada Bitari Nazira Aswa Fakhira Prabowo. Yang kedelapan ada Davina Rianti Aulia Putri. Yang kesembilan ada Juan Abimanyu Musa. Dan yang ke-10 ada Akila Fairuz Zalfa. Baik, next. Oke, PPT pada kelompok kami terdiri dari yang pertama definisi teknologi, yang kedua definisi kedokteran olahraga, yang ketiga ada ruang lingkup kedokteran olahraga, dan yang keempat ada contoh teknologi kedokteran di bidang olahraga. Oke, next. Oke, di slide selanjutnya ini ada definisi teknologi bisa dibacakan oleh Saudari Akila. Baik, yang pertama adalah definisi teknologi. Menurut Settler yang dikutip oleh Yaomi dalam artikelnya, memaparkan teknologi ialah ilmu pengetahuan terapan yang dirancang secara sistematis dan praktis yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan barang dan jasa, keterampilan produksi, informasi, dan organisasi. Oke, next. Selanjutnya ada definisi kedokteran olahraga, bisa dibacakan oleh Saudari Gania. Baik, yang kedua adalah definisi kedokteran olahraga. Kedokteran olahraga adalah cabang kedokteran yang berhubungan dengan kebugaran fisik dan pengobatan serta pencegahan cedera yang berhubungan dengan olahraga dan latihan fisik. Jadi, kedokteran olahraga merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang mengkhususkan pada upaya pendekatan dan penggunaan latihan atau kegiatan olahraga sebagai alat atau media untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya promosi, prevensi, kurasi, dan rehabilitasi. Oke, bisa dilanjutkan untuk Saudari Davina. Menurut sejarah, kedokteran olahraga pertama kali ditemukan di Asia sekitar 4.000 tahun yang lalu, terutama di India dan Cina kuno. Ini melibatkan penggunaan latihan fisik untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Kedokteran olahraga juga dikenal secara luas dalam literatur Yunani Romawi sebagai seni dan ilmu pengetahuan yang mendukung gladiator dan atlet. Herodotus dari Megara, seorang tabib Yunani, diakui sebagai bapak kedokteran olahraga. Oke, next. Yang selanjutnya ini ada ruang lingkup kedokteran olahraga. Bisa dibacakan untuk Saudari Amara. Baik, jadi sesuai yang sudah ditampilkan di dalam layar, kedokteran olahraga itu mencakup beberapa bidang kesehatan yang cukup luas, meliputi profesi, sarjana, atau ahli, bahkan ilmuwan olahraga, kedokteran, guru pendidikan jasmani dan olahraga, pelatih olahraga kesehatan dan pelatih olahraga prestasi, dokter, ahli ilmu fisiologi, ahli gizi, ahli rehabilitasi medik, ahli kinesiologi biomekanika, ahli anatomi antropometri, ahli ortopedi, dan ahli atau terapis pijat. Baiklah, next. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudari Zikrah. Baik, untuk selanjutnya yaitu kedokteran olahraga merupakan bidang yang mengalami perubahan dengan cepat. Kemajuan teknologi memiliki dampak terhadap perawatan dan rehabilitasi pasien. Perubahan pada peralatan, teknik, peraturan, dan pelatihan
yang memungkinkan atlet untuk tampil lebih baik membuat praktisi kesulitan. Bahkan yang berpengalaman dalam kedokteran olahraga untuk tetap mutakhir. Oke, next. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudari Bitari. Baik, saat ini layanan kedokteran olahraga telah berevolusi dari perspektif medis yang sempit, yaitu memberikan pengobatan untuk atlet menuju ke pendekatan ilmiah yang lebih holistik, yang mempertimbangkan perawatan lengkap seorang individu. Sehingga tidak hanya ditujukan untuk atlet kompetitif, tetapi juga individu yang ingin menjadi aktif atau memulai program olahraga, baik yang amatir ataupun yang profesional. Oke, next. Berikut adalah gambar yang membuktikan bahwa layanan kedokteran olahraga itu tidak hanya ditujukan bagi atlet kompetitif untuk mengobati cederanya, tetapi juga untuk atlet profesional atau atlet amatir untuk membantu mereka dalam menjalankan program olahraga atau membantu mereka untuk menuju ke hidup yang lebih aktif. Baiklah, untuk yang selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudara Nafi. Pelayanan utama dari kedokteran olahraga adalah pemberian resep latihan, aktivitas fisik yang aman dan efektif bagi pasien. Dokter spesialis kedokteran olahraga memainkan peran penting dalam penyebaran rekomendasi berolahraga ke masyarakat luas. Ini adalah peran dokter untuk proaktif dalam konseling pasien untuk pencegahan dan pengobatan, misalnya gaya hidup yang kurang aktif dan penyakit penyertanya. Oke, next. Ini contoh-contoh gambarnya ya, para rekan-rekan sekalian. Baiklah, next. Oke, yang selanjutnya saya baca sendiri. Di sini spesialis kedokteran olahraga seharusnya memiliki peran kunci dalam promosi, integrasi, dan memfasilitasi olahraga sebagai obat dalam sistem perawatan kesehatan. Seorang dokter spesialis kedokteran olahraga juga dapat berperan sebagai konsultan tetap atau penlepas pada kegiatan olahraga di tempat kerja. Next. Ini contoh-contoh gambarnya ya, para rekan-rekan sekalian. Kurang lebih seperti ini. Baiklah, next. Oke, yang keempat ini ada penerapan teknologi kedokteran olahraga. Bisa dibacakan untuk Saudara Askal. Saudara Askal. Baik, Saudara Rian, sebentar. Baik, Saudara Rian, saya lanjut. Yang pertama adalah heart monitor atau monitor detak jantung. Monitor detak jantung bekerja dengan menggabungkan dua perangkat. Satu untuk diikat ke di dada dan yang lainnya di pergelangan tangan. Ini bekerja seperti pemancar dan penerima. Di sini saat tali di sekitar dada mendeteksi detak jantung, informasi tersebut dikirim ke penerima yang ditempatkan di pergelangan tangan. Saat penerima mendapatkan informasi dari tali dada, ia dapat menerjemahkan data tersebut sebagai monitor detak jantung. Yang kedua ada Cyclops. Cyclops adalah sistem dengan 6 sinar infrared yang diletakkan hanya 1 cm di atas lapangan permainan tenis. Tujuannya untuk mendeteksi apakah bola yang dipukul berada di dalam lapangan atau keluar lapangan. Cyclops akan mendeteksi dengan tepat, sementara Hawkeye sistem adalah jumlah kamera pengintai dalam lapangan pertandingan yang berada di dalam setiap Angel untuk memantau jalannya pertandingan. Yang ketiga ada headset.
Headset menjadi inovasi teknologi yang sangat efektif bagi pelatih dalam memantau jalannya pertandingan football. Dengan headset yang terpasang di pelatih, mereka bisa mengarahkan para tim secara langsung tanpa harus berteriak atau menggunakan suara besar. Dengan begitu, kerahasiaan strategi tim bisa terjaga. Baik, untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh saudara Juan. Baik, yang keempat ada television golf. Banyaknya momen yang mungkin terabaikan dalam pertandingan golf membuat seringkali terjadi kontroversi dalam pertandingan ini. Golf dengan arena pertandingan yang sangat luas juga sangat memungkinkan para penonton tidak memperhatikannya dengan jelas. Oleh sebab itu, untuk menjaga akurasi pertandingan, penting melalui siaran televisi dan pemantauan kamera. Next. Kemudian yang kelima ada above the net kamera. Penetapan kamera dari tampak atas pada permainan hoki adalah inovasi teknologi yang efektif dalam menjamin keteparan fans fairness dalam pertandingan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari presentasi pada hari ini. Jika ada yang bertanya, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Baik, sekian presentasi pada hari ini. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.